Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih hari ini OKOC hari ini kita OKOC Indonesia mempersembahkan acara yang luar biasa menurut saya, yaitu membahas mengenai strategi UMKM, di mana kita saat ini tahu bersama ada wabah yang sama sekali kita nggak bisa hindari ya. Nah, kemudian apa sih impact-nya atau imbasnya terhadap UMKM di Indonesia ya? Nah, kita akan coba bahas bersama dengan Mas Ihsan dan juga Mas Syahdu di sini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Mas Ihsan dan Mas Syahdu ya yang akan memandu kita, memberikan informasi buat kita seputar strategi yang harus dijalankan oleh UMKM terkait dengan usahanya, terkait dengan stimulus dari pemerintah, mulai dari keringanan pajaknya sampai dengan relaksasi yang lain-lain yang akan dibahas bersama dengan Mas Ihsan dan Mas Syahdu, betul ya? Baik, saya dengan Evi, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Evi dari Diklat OKOC Indonesia yang hari ini akan menjadi host dari acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan banyak masukan untuk para UMKM, memberikan banyak pencerahan bagi para UMKM. Saya atas nama OKOC Indonesia berterima kasih kepada Mas Ihsan dan Mas Syahdu yang mau meluangkan waktunya untuk bisa berbagi dengan para UMKM di Indonesia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ihsan dan Mas Syahdu untuk memulai acara ini. Saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai strategi UMKM di tengah pandemi Corona saat ini. Baik, silakan Mas Ihsan dan Mas Syahdu. Ya, saya persilakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk OKOC memberikan kami kesempatan untuk berbagi ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Evi terkait dampak pandemi Corona ini sangat amat berat bagi UMKM ya, di mana UMKM itu sekarang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun yang jadi masalahnya kami melihat dari kemarin-kemarin banyak webinar atau coaching tentang strategi bagaimana untuk menghadapi COVID, cuman dari sisi marketing dan gimana cara shifting misalkan dari offline ke online gitu kan. Kami melihat masih banyak yang bisa dielaborasi, terutama dari sisi keuangan, sesuai dengan pengalaman kami dalam menghandle UMKM. Keuangan ini merupakan salah satu hal yang amat penting, ya ibaratnya gawang lah bagi UMKM. Nah, di sisi keuangan ini belum sepenuhnya dielaborasi oleh UMKM. Bagaimana cara meningkatkan ketahanan keuangan gitu kan, terutama. Lalu dari sisi kebijakan pemerintah pun sekarang banyak memberikan insentif, terutama dari perpajakan dan dari sisi relaksasi perkreditan. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk berbagi bagaimana mengelaborasi dan meningkatkan ketahanan keuangan melalui strategi-strategi keuangan dan bagaimana kita mendapatkan atau memanfaatkan stimulus keuangan dari pemerintah yang berbentuk perpajakan dan relaksasi perkreditan. Boleh saya share slide PPT di sini, moderator? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Silakan. Oke. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah dampak pandemi COVID. Saya nggak akan banyak berbicara ya tentang dampak pandemi COVID ini ya, karena UMKM sendiri udah ngerasainnya. Saya hanya bicara tentang globalnya aja. Apa sih tantangan dari dampak pandemi ini ke depannya gitu, dan bagaimana kita melihat dari perspektif berbeda. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi kemarin BPS sudah merilis data ya untuk ekonomi Indonesia di triwulan pertama tumbuh sebesar 2,97%. Artinya angka ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi dari kuartal sebelumnya di akhir 2019.
Namun data ini kan baru sampai bulan per Maret ya. Untuk data kuartal kedua belum ada, di mana kuartal kedua itu bisa jadi dampaknya bisa lebih besar lagi karena PSBB ini baru dilakukan kan efektif di Jakarta sendiri baru tanggal 10 April. Nah, maka dari itu kita mudah-mudahan ke depannya pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih baik ya dengan strategi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan pengangguran? Nah, dari angka BPS sendiri, angka pengangguran Februari 2020 itu mencapai 6,88 juta dari BPS. Namun ini belum termasuk dampak dari COVID-19. Nah, sedangkan dari Kadin rilis data yang terdampak dari berdampak dari COVID itu lebih dari 10 juta orang yang terdampak atas pandemi ini. Nah, lalu bagaimana dengan UMKM? Nah, ini data dari Kemenkop sendiri, ya mungkin yang sudah dialami oleh UMKM yang lain, yaitu mengalami penurunan penjualan, sulit mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi, mengalami kesulitan permodalan terutama, dan terhambatnya produksi. Nah, kita tahu UMKM ini kan sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi ya, 97% tenaga kerja ini terserap di UMKM ini. Tahun 97 dan 2008 kita berhasil melewati krisis ya karena sektor UMKM ini menjadi motor roda ekonomi. Pada saat sektor finansial terkapar, ya UMKM yang menjadi penyelamat lah di ekonomi ini. Nah, namun ya di 2020 ini agak mengkhawatirkan ya karena UMKM sendiri sudah sangat berdampak. Ya, lalu bagaimana ke depannya? Nah, kami mencoba untuk berbagi strategi keuangan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Terutama bagaimana UMKM bisa memanfaatkan insentif ya. Pemerintah baru mengeluarkan PMK nomor 44 tahun 2020 itu untuk insentif perpajakan. Lalu lewat peraturan OJK nomor 11 dan nomor 14 tentang counter cyclical restrukturisasi dan relaksasi perkreditan. Dan yang baru hangat ini pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2020. Di sini tentang penempatan modal di BUMN, namun ada titik beratnya di situ di mana pemerintah memberikan subsidi bunga. Nah, nanti kita bahas mendalam tentang apa saja isi insentifnya, bagaimana kita mendapatkan dari insentif tersebut dan apa aja sih dan how to, bagaimana kita persiapkan, apa saja kita mesti persiapkan sebelum kita mengajukan gitu kan. Nah, sebelumnya kita masuk ke strategi keuangan dari UMKM dulu. Nah, ini merupakan garis terakhir ya UMKM itu keuangan. Kenapa? Karena seperti saya tadi bahas, keuangan ini biasanya jadi bottom line bagi UMKM. Padahal di situasi COVID seperti ini, dengan pembenahan keuangan yang baik, kami rasa bisa membantu UMKM untuk survive di musibah pandemi COVID ini. Nah, apa aja sih yang kita mesti perhatikan oleh UMKM? Nah, yang pertama adalah kita harus cek kesehatan keuangan usaha. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, yang pertama mungkin pernah mendengar peribahasa ya, cash is king. Ya, cash is king itu artinya ya cash flow sebisa mungkin itu ditahan untuk cash flow out-nya. Jadi kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memegang cash. Ya walaupun memang berat, ya tapi harusnya setidaknya bisa dicoba untuk cash outflow-nya itu ditahan sebisa mungkin. Nah, lalu cek likuiditas usaha. Likuiditas itu maksudnya apa sih? Likuiditas itu adalah aset yang dengan mudah dikonversi menjadi kas cair. Gunanya apa sih? Gunanya untuk ngecek seberapa besar likuiditas kita untuk menutupi kewajiban jangka pendek kita. Jadi di sini kita bisa estimasi dalam jangka pendek
kita kuat nggak sih nih untuk ngejalanin usaha, terutama dari aset yang bisa dikonversi gitu kan. Aset itu bisa mungkin ya kas ya, mungkin dari inventory yang menumpuk misalkan. Nah, itu harus dipikirkan strateginya gimana supaya dikonversi sebisa mungkin menjadi kas agar bisa menutupi kewajiban jangka pendek kita. Nah, yang selanjutnya adalah tunda ekspansi bisnis. Kalau dirasa ekspansi bisnis ini nggak memberikan dampak yang signifikan untuk usaha, hentikan. Jangan menambah beban cash outflow lagi. Nah, kecuali misalkan kita rasa ekspansi bisnis ini bisa menambah pemasukan yang signifikan, ya silakan aja dilakukan. Misalkan kita mengambil strategi shifting dari offline ke online, kita butuh beli kamera yang bagus misalkan untuk foto barang dagangan kita, ya silakan aja, nggak apa-apa. Cuman kalau dirasa nggak ada impact-nya untuk menambah penjualan, ya hentikan gitu. Nah, yang kedua adalah cek status aset dan hutang. Nah, kenapa harus dicek status aset sama hutang? Ya karena kita harus mengestimasi keberlangsungan usaha di kedepannya. Jadi gimana sih kita bikin rincian aset dan kita buat rincian utang. Kita kurangkan semua total aset dan jumlah hutang. Nah, terus apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ini adalah kita dengan mengetahui aset-aset kita dan hutang-hutang kita, kita bisa mengestimasi berapa lama usaha ini mampu bertahan. Iya. Selanjutnya, kita cek pola pengeluaran kita. Nah, kita bagi pengeluaran kita itu menjadi primer dan sekunder. Artinya apa? Pengeluaran primer ini pengeluaran yang utama yang sangat berdampak dengan penjualan, seperti mungkin bayar gaji, bayar utility, bayar listrik, bayar air gitu kan. Sedangkan yang sekunder yang tidak berpengaruh signifikan sekali gitu kan. Nah, alokasikan penghasilan sekunder ini untuk menjadi tambahan modal kerja atau modal investasi kita. Nah, di sini di pola pengeluaran ini diharapkan kita bisa mencapai efisiensi ya, karena nggak ada usaha menghadapi pandemik ini dengan full efisiensi. Nah, jika ketiga hal ini udah dilakukan, mungkin kita bisa bikin forecast cash flow untuk 3 bulan ke depan. Berapa sih pemasukan kita nanti, estimasinya berapa sih pengeluaran kita. Nah, dari pemasukan dan pengeluaran ini kita bisa elaborasi lagi gitu, terutama untuk yang pengeluaran. Bisa nggak kita misalkan ada pengeluaran bayar sewa, misalkan toko setahun, bisa nggak dinego sama pemiliknya, ya kita sewa per 3 bulan dulu, atau bisa nggak didiskon gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu memang berat dilakukan, cuman mau nggak mau harus dilakukan untuk tadi balik ke satu lagi, cash is king. Kita harus menahan cash outflow sebisa mungkin. Nah, ada nggak jalan? Pasti ada sih. Kita aja PSC Consulting memberikan diskon ke klien-klien kita ya, yang lumayan supaya membantu klien kita ini bertahan gitu kan di situasi pandemik seperti ini. Nah, kalau 3 ini sudah dilakukan, tentu nggak akan bisa tanpa ada pencatatan dan laporan keuangan yang baik ya. Dengan laporan keuangan yang baik, kita akan bisa dengan mudah agile gitu untuk cepat ngambil keputusan dan tahu posisi keuangan kita ada di mana. Nah, kalau kita udah ngelaborasi tentang dapur kita, ya ini kan dapurnya udah selesai, kita udah tahu, kita udah bisa estimasi, kita cari apa lagi yang bisa kita maksimalkan. Nah, contohnya ada di PMK 44, eksplorasi insentif perpajakan. Perpajakan seperti kita tahu memang di situasi kondisi ini mungkin berat gitu kan, kadang pikir bayar aja susah gitu kan, income aja susah, gimana mau bayar pajak lagi. Cuman perpajakan sebagai salah satu faktor sumbangsi sebagai wajib pajak yang baik untuk membantu negara di situasi seperti ini, ya mau nggak mau kita tetap harus patuh gitu, comply. Nah, ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui PMK nomor 44 tahun 2020. Ya, antara lain adalah PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini apa sih? Nah, ini adalah PPh 21 yang biasanya dipotong oleh pemberi kerja terhadap karyawan
yang ditanggung pemerintah April sampai September 2020. Artinya kita tidak perlu memotong pajak dari karyawan. Ini benefitnya lebih ke karyawan sih. Karyawan dapat extra cash, di mana pajak yang harusnya kita potong dan kita storein ke negara, itu kita kasih ke karyawan. Jadi karyawan terima full tanpa ada potongan. Ada 1062 sektor tertentu, kayak unik klasifikasi lapangan usaha yang mendapat insentif dari pemerintah. Lalu ada wajib pajak KITE itu kemudahan impor terpadu ekspor. Nah, ada lagi kawasan berikat, terus penghasilan karyawan maksimum dalam setahun itu hanya 200 juta yang ditanggung oleh pemerintah, dan diajukan maksimum tanggal 20 Mei 2020. Nah, jadi mepet banget ya, tinggal 2 hari lagi nih kalau mau ngajuin. Itu untuk masa pajak April 2020. Jadi masih ada waktu 2 hari untuk ngajuin ke pemerintah, minta PPh pasal 21 ditanggung. Lalu selanjutnya ada PPh final UMKM yang ditanggung juga. Nah, ini mungkin banyak teman-teman UMKM yang udah memanfaatkan fasilitas ini ya. PP 23 tahun 2012, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu wajib pajak yang beromset 4,8 miliar ini membayar pajak 0,5%. Selama bulan April sampai September, pajaknya ditanggung pemerintah. Jadi nggak perlu kita store pajaknya dan nggak perlu pajaknya dipotong oleh pemberi penghasilan kita. Selanjutnya ada pembebasan PPh pasal 22. Ini mungkin ada UMKM yang ikut mempunyai sektor bisnis impor. Untuk PPh pasal 22 ini dibebaskan juga dari bulan April sampai September 2020. Ini diberikan ke 431 KLU. Nah, KLU ini kebanyakan industri-industri yang terdampak ya, yaitu industri pariwisata, perhotelan, perdagangan, itu mendapatkan fasilitas. Yang sama, dia juga wajib pajak KITE dan di WP Berikat. Ini nggak akumulatif ya, salah satu aja terpenuhi dia udah bisa mengajukan ke pemerintah. Nanti caranya saya jelaskan nanti di belakangan. Nah, lalu ada pengurangan angsuran PPh 25. Mungkin bagi UMKM yang udah berbentuk CVS atau PT atau pribadi juga, dia melakukan angsuran pajak ya, angsuran pajak PPh pasal 25. Ini di PPh-nya itu dikurangkan 30% dari angsurannya. Untuk 846 industri tertentu, sama di WP KITE juga, WP kawasan berikat. Nah, ini udah lewat nih, diajukan maksimum tanggal 15 Mei. Untuk masa pajak April. Berarti untuk bulan depan masih bisa sih diajuin ke kantor pajak. Dan yang terakhir ini bagi wajib pajak yang PPN-nya dibayar, mengungut PPN, terus dia mengalami kondisi lebih bayar, dia bisa mengajukan pendahuluan. Syaratnya gimana sih? Syaratnya dia harus beresiko rendah dan maksimal 5 miliar untuk pengembaliannya. Sektornya apa? Sektornya ada 431 klasifikasi lapangan usaha, sama WP KITE dan di kawasan berikat. Nah, saya mau jelasin caranya gimana sih? Caranya simpel semuanya, udah nggak perlu datang ke kantor pajak lagi, cukup dilakukan online. Kita cukup masuk ke login ke www.djponline.go.id. Lalu setelah itu ya masukin password, lalu masukin NPWP, terus password. Kita masuk ke menu layanan. Dari layanan, kita perlu pilih lagi menu info KSWP, lalu kita pilih scroll ke bawah, kita pilih profil pemenuhan kewajiban saya, terus pilih fasilitas yang dimanfaatkan. Nah, semuanya ini dilakukan di halaman WP-DJP Online, dan nggak perlu takut, kita nggak perlu ngecek, tadi kan ada 1092, 400, kita nggak perlu ngecek satu-satu, dari DJP sendiri udah memudahkan. Jadi kalau kita memang mendapatkan fasilitas, kita bisa langsung klik, langsung statusnya langsung terpenuhi, jadi nggak perlu ngecek segala macam, cukup masuk aja ke laman DJP, cek status NPWP kita, cek status fasilitas kita, apakah kita dapatkan fasilitas. Kalau kita udah dapatin fasilitas, langsung kita manfaatin. Gitu aja untuk insentif perpajakan. Nanti untuk membahas pembahasan tentang perkreditan dan relaksasi akan dibahas sama Pak Syahdu ya, Mbak Evi ya.
Ya, betul. Dilanjutin. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdu, saya dari PSC Consulting. Kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai relaksasi perkreditan. Izin Mbak Evi, saya untuk share screen-nya ya. Boleh, silakan Mas Syahdu. Ya, jadi ini adalah relaksasi perkreditan. Jadi suatu program dari pemerintah untuk menanggapi dari dampak dari COVID-19 ini, terutama untuk perekonomian nasional. Jadi salah satu programnya ini selain untuk pemerintah daerah, salah satunya pun juga untuk ke sektor UMKM, terus juga untuk pekerja informal dan yang berpenghasilan harian. Nah, relaksasi perkreditan ini landasan hukumnya adalah POJK nomor 11 garis miring POJK 03 tahun 2020 itu mengatur untuk di sisi perbankan, dan untuk nomor 14 garis miring POJK 03 tahun 2020 itu mengatur untuk lembaga keuangan yang non-bank. Jadi baik itu yang dari bank atau dari perusahaan pembiayaan atau dari lembaga keuangan lainnya sudah mengatur mengenai gimana syarat-syaratnya dan bagaimana proseduralnya untuk menjalankan relaksasi perkreditan sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh pelaku UMKM dan pekerja yang lainnya. Ya, kita mulai untuk yang manfaat relaksasi perkreditan. Penyalurannya ini dari bank dan lembaga pembiayaan untuk pekerja informal, dua untuk yang berpenghasilan harian, dan tiga untuk UMKM. Jadi baik dari pelaku UMKM atau mungkin dari karyawannya bisa mengajukan misalnya ada peminjaman, baik itu dilakukan untuk konsumtif atau untuk produktif. Nah, tapi ada syarat-syaratnya lagi. Ini diberikan hanya maksimum untuk sampai dengan 1 tahun. Nah, dan ketiga kondisinya itu dalam kondisi tidak macet sampai dengan Maret 2020. Jadi si pelaku UMKM ini atau si karyawannya ini dalam mengajukan tidak pernah mengalami keterlambatan untuk pembayaran angsuran. Jadi selalu tepat waktu ya. Terus syarat yang terakhir adalah plafon pinjamannya ini sampai dengan 10 miliar. Nah, untuk cara relaksasinya ini adalah salah satunya adalah penurunan suku bunga. Jadi seperti yang kita ketahui adalah setiap kali ada cicilan atau angsuran, di situ kan ada komponen prinsipal, pokok dan bunga. Nah, yang mengalami relaksasinya itu adalah di sisi bunganya. Jadi ada penurunan suku bunga. Jadi bank atau lembaga pembiayaan akan menghitung ulang lagi berapa sih yang harus didiskon dari bunga terhadap pengajuan setiap kali ada pengajuan gitu. Jadi ada penurunan suku bunga. Dan yang kedua adalah perpanjangan jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu itu bisa berarti ada dua kondisi. Pertama, bisa jadi tenor, misalnya tenornya ada 10 tahun ya. Misalnya untuk KPR atau perkreditan produktif lainnya. Dari 10 tahun ini, misalnya pengajuannya itu ingin diturunin instalmennya tiap bulannya. Jadi tiap bulannya tetap bayar instalmen tapi berkurang. Tapi untuk tenornya itu ditambah dari 10 tahun mungkin jadi 15 tahun. Atau yang kedua, untuk perpanjangan jangka waktu ini bisa jadi penundaan pembayaran instalmen. Misalnya yang dikasih limitnya itu adalah 1 tahun. Jadi
yang tadinya tenornya 10 tahun, dia harus melunasinya kan dalam 11 tahun. Tapi setahun pertama pengajuan mulai dari April 2020 ini, setahun ke depan nih tidak ada melakukan pembayaran, jadi penundaan. Tapi untuk komposisi cicilannya itu tetap sama seperti pengajuan awal sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ini pengurangan tunggakan pokok. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi ada porsi pokoknya sama bunganya. Nah, pokoknya ini yang akan dikurangkan. Nah, selanjutnya adalah pengurangan tunggakan bunga. Jadi kalau misalnya ada yang bunganya ini bisa dikurangi ya. Jadi mirip-mirip sama tadi suku bunga, cuman kalau suku bunganya itu penurunan dia dihitung lagi. Cuman kalau yang bunga ini kan porsi tiap bulannya itu sudah ada, jadi sudah langsung mengurangi tanpa menghitung ulang dari awal lagi sisa pokoknya berapa, bunganya berapa, dihitung lagi. Jadi udah dikurangi tiap-tiap bulannya. Nah, selanjutnya nih untuk penambahan fasilitas kredit dan pembiayaan. Jadi di POJK ini pemerintah dan OJK sudah mengatur kalau untuk bank dan lembaga pembiayaan itu diperkenankan untuk memberikan kredit baru kepada pekerja formal, penghasilan harian, UMKM dan karyawannya terpisah dari kredit yang lama, jadi yang sebelumnya. Dan kredit yang baru ini tidak digabung ke kredit yang lama. Jadi terpisah dan tidak digabung karena memiliki program yang berbeda. Ya. Terus kemudian selanjutnya adalah konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Ini bisa dibilang adalah dari bank mungkin melihat di sini ada potensi untuk usahanya ini ke depannya bagus dan benar-benar dari pelaku UMKM ini nggak bisa membayar sama sekali. Mungkin bank ini akan mengajukan seperti kesepakatan kalau adanya pembelian saham di UMKM tersebut dan kemudian pembelian saham tersebut yang memberikan suntikan dana modal dan kedepannya dari modalnya ini dipergunakan untuk operasional untuk produksi, terus kemudian adanya untuk mendapatkan pendapatan dari usahanya dan kemudian dari penjualannya itu mungkin untuk menutupi hutang yang sebelumnya dan mengurangi kredit yang ada di bank tersebut. Ya. Lanjut untuk tata cara pengajuannya untuk formalnya. Jadi debitur nggak harus datang ke bank, sebagaimana kita ketahui kita kan masih dalam masa PSBB. Jadi bisa kontak langsung ke call center bank masing-masing atau melalui ke website bank atau lembaga keuangan. Di sini OJK tidak memberikan secara terperinci penilaiannya seperti apa, karena ini balik lagi ke masing-masing bank dan lembaga pembiayaan untuk melakukan penilaian. Selain dari syarat-syarat yang seperti kayak yang tadi diberikan maksimum 1 tahun dan dalam tidak ada kondisi macet dan plafon pinjaman 10 miliar, di situ adalah di luar itu adalah kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan. Dan biasanya nih dalam pengajuannya ini beberapa bank dan lembaga pembiayaan memberikan form. Ya, formnya itu biasanya bisa di-download atau sudah ada di websitenya dan kita tinggal mengisi. Dan kemudian ada juga yang form yang kita harus download dan kita isi. Dan di situ ada keterangan, ada informasi yang harus kita isi ya seperti biasa data pribadi, alamat, terus penghasilan, terus pilihan mana aja yang kita ingin program mana aja yang ingin kita dapatkan, misalnya di KPR atau di cicilan yang lainnya. Di
Di situ juga dijelaskan alasannya kenapa dan kategorinya, apakah ini yang mengajukan ini apakah yang positif COVID-19 atau hanya terdampak. Di situ di formnya itu yang kita download itu kemudian kita tanda tangan dan kita scan dan kita kirim lagi ke email yang dituju sama banknya. Dan kemudian setelah itu kita juga ada beberapa misalnya di UMKM mengajukan dokumen pendukung lainnya. Misalnya beberapa bank minta laporan keuangan misalnya untuk pelaku UMKM karena tidak hanya dari sisi informasi yang sudah didapatkan di bank, tapi laporan keuangan yang yang harus dilaporkan sampai dengan Maret 2020 ini apakah mengalami perubahan signifikan. Nah, itu juga salah satu penilaian dari bank. Nah, setelah dokumen dan form sudah dikirim, biasanya menunggu sekitar 5 hari kerja atau sampai 7 hari kerja ya, termasuk tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Itu peraturan yang dari POJK nomor 11 dan 14. Kita lanjut untuk relaksasi perkreditan yang kedua. Landasan hukumnya adalah PP nomor 23 tahun 2020. Jadi di pasal 20 situ disebutkan ini adalah program subsidi bunga yang dilakukan oleh pemerintah selama 6 bulan ke depan. Jadi pemerintah ini memberikan subsidi bunga terhadap kredit-kredit kepada penyalurannya ini adalah ke bank dan ke lembaga keuangan non-bank, dan ini akan dimanfaatkan langsung oleh pelaku UMKM. Nah, plafonnya ini hanya sampai dengan 10 miliar dan bisa mengajukan untuk tipe kreditnya yang KPR ya, KPR untuk tipe 21 sampai 70, dan kedua untuk kredit kepemilikan kendaraan yang dipergunakan untuk produktif. Jadi bukan untuk konsumtif ya, untuk produktif, untuk operasional, untuk usaha UMKM dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta. Program ini yang disubsidi adalah jenis program yang sudah diajukan sama UMKM ini adalah KUR, pembiayaan ultramikro, dan dari PNM, perbankan, dan dari multifinance. Untuk program-program yang lainnya juga dari lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga pengelolaan dana bergulir, lembaga pengelolaan modal, dan UMKM, Pemda, koperasi, dan calon petani, calon lahan, dan UMKM online. Nah, skemanya seperti apa sih untuk pemberian subsidi bunga ini? Jadi ada terbagi dua ya. Jadi untuk yang pinjaman kurang dari 500 juta ini, untuk bulan pertama sampai dengan ketiga itu 6% bunga efektifnya. Untuk bulan keempat sampai dengan ke-6 ini 3%. Nah, untuk yang pinjaman dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, untuk bulan pertama sampai bulan ketiga adalah 3%. Dan yang kedua selanjutnya bulan keempat sampai bulan ke-6 adalah 2%. Nah, kriterianya apa aja sih? Nah, pertama ya kriteria debitor yang pertama adalah track record-nya bagus. Jadi kolektabilitas 1 dan 2 sampai dengan Februari 2020. Ini maksudnya kalau yang relaksasi perkreditan yang pertama yang tadi yang POJK nomor 11 dan nomor 14, di situ harus tepat waktu ya syaratnya ya. Nah, kalau untuk yang untuk PP nomor 23 tahun 2020 ini kolektabilitas 1 itu adalah yang lancar, yang tepat waktu. Dan untuk yang kedua, yang 2 ini adalah yang memiliki overdue yang telat dari mulai hari pertama sampai hari ke-90. Jadi masih bisa yang pernah nunggak selama menyicil sampai dengan Februari 2020.
Nah, syarat yang kedua juga memiliki NPWP dan taat pajak ya. Jadi selalu membayar pajak tepat waktu. Dan ketiga adalah yang tidak masuk blacklist OJK. Ya. Untuk PP nomor 23 tahun 2020 ini saat ini belum diatur di POJK karena ini juga masih hangat banget, baru dirilis ini sekitar tanggal 11 Mei, dan dari PP ini akan diteruskan ke POJK untuk mengatur bagaimana skemanya, karena ini kan programnya langsung dari pemerintah ke bank. Nanti kan bank juga mengumpulkan data-data dari semua UMKM dan akan dilaporkan, kemudian akan diberikan subsidi bunganya. Nah, untuk teknis seperti itunya itu kan dimandatkan ke OJK ya sebagai regulator bank dan lembaga keuangan yang bernaung di bawah OJK ya. Nah, untuk relaksasi perkreditan apa namanya? Untuk yang PP 23 ini kita menunggu semoga secepatnya sih ya. Tapi ini program ini juga, kedua program ini juga udah sangat bagus banget gitu, pemerintah cepat tanggap karena kan apa namanya, menopang banget lah ini untuk UMKM ini untuk perekonomian kita. Nah, untuk pembahasan relasi perkreditannya sudah sampai sini, kita lanjut ke mengenai laporan keuangan. Jadi dalam pengajuan apa namanya, keringanan relaksasi yang program pemerintah, salah satunya kan juga ada disertakan dokumentasi berupa laporan keuangan. Jadi ada beberapa bank yang meminta laporan keuangannya mana nih untuk UMKM-nya. Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai laporan keuangan. Selain untuk sebagai syarat untuk pengajuan, laporan keuangan ini juga berfungsi juga untuk mengetahui performa perusahaan, UMKM itu sendiri, dan bagaimana growth-nya, bagaimana proyeksinya ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, kita perlu mengetahui dulu dasar dari awal dari pembuatan laporan keuangan. Pertama adalah pembukuan sederhana. Di sini kita bertujuan memberikan webinar ini untuk bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai laporan keuangan. Jadi kita mulai dari pembukuan sederhana. Pertama dari catatan kas. Nah, ini UMKM diharuskan membuat catatan kas. Catatan kas sederhana ini bisa dibilang adalah laporan arus kas atau cash flow. Di sini kita sudah harus bisa memaintain kas umum kita. Kas umum ini bisa di kas yang di bank atau di kas besar kita, cash yang ada, yang kita pegang lah secara cashnya. Nah, di sini kita udah harus mencatat ya, mendokumentasikan untuk semua transaksinya. Jadi secara detail, misalnya nih di tanggal 2 Maret ada biaya operasional, kita juga harus mendefine juga untuk jenis-jenis transaksinya. Untuk awal sebaiknya bisa dicatat dengan tipe yang sederhana dulu, karena mungkin kalau yang baru belajar ya laporan keuangan ya, sebaiknya untuk tipenya ini dibuat sederhana dulu, baru nanti pembahasan yang akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi, karena beberapa beberapa tipe itu harus lebih dalam lagi, harus detail lagi, karena untuk lebih dalam lagi untuk analisa ke depannya. Jadi untuk contoh ini kita ambil yang simpelnya aja. Jadi untuk tipe-tipenya ini secara garis besarnya ada untuk buat pendapatan, untuk biaya operasional, penjualan, ya sesederhana itu aja. Terus untuk dari untuk uraian detailnya ini bisa untuk biaya operasional apa sih ini? Ada biaya telepon. Nah, kita masukin ke pos pengeluaran.
Nah, untuk saldonya juga kita harus maintain ya. Jadi untuk saldonya ini posisi tanggal misalnya sampai dengan tanggal 18 Maret itu saldonya itu juga harus sama dengan uang fisiknya kita pegang atau uang yang ada di bank. Jadi semuanya ini termonitor dengan baik untuk penerimaan dan pengeluarannya. Nah, misalnya biaya gaji kita masuk ke biaya operasional, biaya penjualan misalnya masuk ke pembelian bahan baku ya. Kalau ini jenis usahanya misalnya pembuatan baju ya, konveksi gitu, kita bisa masukin ke biaya penjualan. Nah, selain dari catatan kas, kita juga perlu untuk menentukan hutang dan piutang. Di sini fungsinya adalah untuk memonitor kita kita punya hutang sampai dengan posisi tanggal periode tertentu itu dengan siapa saja sih gitu. Dan itu juga sebaliknya kita memiliki piutang dari mana aja sih. Nah, di sini kita perlu banget untuk mencatat ya secara detail. Misalnya kita mau detailin secara dari orangnya, nama orangnya, terus juga nama invoice-nya atau nama nomor notanya, terus juga tanggal jatuh temponya. Jadi untuk memaintain kita. Jadi selain fungsinya untuk menjadi dokumen supporting untuk laporan keuangan, di sisi yang lain juga membantu kita untuk memaintain hutang piutang di usaha kita. Ya, ini catatan hutangnya juga sama ya bentuknya. Ada jatuh tempo, ada pembayarannya, tanggal pembayarannya, dan saldonya ini adalah posisi yang akan kita akui di laporan keuangan kita. Selanjutnya ada pembukuan persediaan. Jika ini perusahaan dagang, perlu kita mencatat dari stok barang kita yang akan dijual. Nah, dari stok barang yang dijual ini kita bisa memonitor juga, sama halnya dengan pembukuan hutang piutang. Di sini kita bisa mengetahui saldo awalnya berapa sih, masuk keluarnya berapa sih, movementnya berapa sih, pergerakannya, apakah di sini kita kelebihan stok, kebanyakan stok. Kebanyakan stok kan juga tidak bagus karena kan apalagi dalam kondisi sekarang kita kan harus menjaga kan ya cash kita. Jadi jangan sampai kebanyakan stok, tapi untuk penjualan kan saat ini sedang mengalami penurunan di semua usaha ya. Dari sini kita bisa memaintain jadi rata-rata ini berapa sih yang harus kita beli dan berapa sih yang kita harus jaga untuk tiap periodenya, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali itu rata-rata berapa sih gitu. Nah, ini juga untuk kegunaannya juga untuk buat monitor juga ya, supaya tidak ada stok yang hilang atau rusak yang di sini bisa kita jagain. Selanjutnya adalah pembukuan inventaris barang. Ini inventaris barang yang dimaksud adalah aset yang kita pergunakan untuk operasional usaha. Jadi operasional usaha ini yang contohnya ya seperti komputer, kas register yang kita gunakan untuk operasional sehari-hari kita. Kita perlu mencatat karena ini sebagai termasuk aset di usaha kita. Dari dokumen supporting lainnya ini, dokumen yang tadi itu pembukuannya itu menjadi referensi untuk pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini secara sederhana dibagi tiga ya, ada tiga laporan. Yang pertama laporan laba rugi, kedua neraca, ketiga laporan
arus kas atau cash flow. Yang pertama kita bahas adalah laporan laba rugi. Fungsinya apa sih laporan laba rugi ini? Kita untuk mengetahui performa bisnis kita. Apakah kita untung atau rugi sih, secara simpelnya kayak gitu. Atau apakah penjualan kita ini bagus nggak sih, atau beban kita banyak nggak sih. Nah, selain itu juga ini sebagai indikator untuk kira-kira ke depannya ini kita akan bisa ekspansi nggak sih, atau kita bisa survive nggak sih. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi. Jadi secara sederhananya, laporan laba rugi itu terdiri dari penjualan atau pendapatan kita, dan di sini contohnya adalah usaha persediaan penjualan barang dagangan ya. Di sini ada juga produk sebagai pengurang penjualan, dan kemudian biaya-biaya di sini ada biaya operasional. Di sini operasional ada macam-macam ya, ada tadi biaya listrik, biaya sewa. Nah, dari penjualan dikurangi produk, kemudian kita kurangi lagi dengan biaya-biaya, akan mendapatkan laba. Nah, labanya ini jika ada kena pajak, ya kita harus kurangi dengan beban pajak. Nah, kemudian kita akan mendapatkan laba bersih. Nah, ini laba bersih ini yang mengindikasikan laporan laba rugi. Ya. Selanjutnya adalah neraca atau balance sheet. Fungsinya adalah menunjukkan kondisi informasi posisi keuangan UMKM itu sendiri. Jadi di sini memperlihatkan aset kita, hutang kita, dan modal kita. Ya. Nah, di sini jadi setiap transaksi yang kita catat tuh di sebelumnya di arus kas, misalnya kita ada pembelian inventaris, misalnya komputer, ya kita akan masuk ke aset kita. Untuk cash itu sendiri juga masuk ke aset kita. Nah, sebelum pembelanjaan inventaris itu kan kita harus menaruh modal dulu ya. Nah, modal itu ada di porsi modal pemilik. Nah, di sini kita sertakan modal kita. Terus juga dalam pembelian barang inventaris, ada beberapa transaksi yang kita lakuin secara kredit ya, atau hutang ya. Nah, ini kita catat juga di bagian hutang ya, atau liabilities. Nah, secara sederhananya, prinsip sederhananya untuk neraca ini adalah aset itu adalah sama dengan hutang tambah modal ya. Jadi itu adalah persamaan akuntansi untuk pembuatan laporan neraca ini. Selanjutnya laporan arus kas. Fungsinya adalah untuk menunjukkan aliran kas ya untuk periode tertentu. Jadi kita pengen tahu dari laporan uang yang keluar masuk ini untuk aktivitas apa aja sih. Di laporan cash flow ini kita bagi ada 3 ya. Jadi pertama untuk aktivitas operasional, kedua untuk aktivitas investasi, dan ketiga adalah untuk aktivitas pendanaan ya. Untuk aktivitas operasional ini adalah untuk cash in sama cash out untuk kegiatan operasional perusahaan, yang untuk pembayaran ke vendor atau untuk pembayaran gaji, terus atau penerimaan uang dari customer, ya, jadi operasional ya sehari-hari usaha itu. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Jadi ini untuk di sini komponennya ada penjualan atau pembelian aset perusahaannya, misalnya sewa
sewa gedung atau pembelian mobil atau motor operasional ya. Terus juga dapat aktivitas investasi yang lainnya ya. Yang ketiga untuk aktivitas pendanaan. Jadi ini kita dapat misalnya dapat kredit dari bank ya, kita alokasikan ke kategori yang ini, aktivitas pendanaan. Dan untuk pengeluarannya juga untuk pembayaran pinjaman juga melalui tipe cash flow untuk aktivitas pendanaan ini. Ya, untuk materi webinar dari PC Consulting kita sudah sampaikan semua, Mbak. Sekarang kita kembalikan ke Mbak Evi. Jadi mungkin selanjutnya sesi tanya jawab, Mbak ya. Silakan Mbak Evi. Ya, baik, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak ya Mas Syahdu ya untuk informasinya. Mas Ihsan juga tadi terima kasih banyak sudah diberikan pencerahan nih mengenai relaksasi kredit, kemudian keringanan pajak dan sebagainya bagi para UMKM. Penjelasannya alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan yang ikut pada hari ini, dan ini kan juga direkam ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Nah, untuk pertanyaan di sini saya ada beberapa yang sudah japri nih. Sebentar saya bacakan ya, Mas Ihsan dan Pak Syahdu. Yang pertama adalah bagaimana menggaji karyawan dikala profit kita menurun selama pandemi. Karena memang kan mau tidak mau kan karyawan harus tetap digaji. Nah, strateginya seperti apa supaya kita bisa tetap menggaji karyawan selama pandemi ini? Ya, silakan. Baik, Mbak Evi. Ya, yang namanya karyawan ya biasanya itu bakal menjadi OPEX terbesar ya di usaha ya. Kalau mau ngelihat lagi pandemi, apa sih yang gampang di-cut? Karyawan paling gede. Walaupun sebenarnya di situ kan ada moral dipertaruhkan di situ ya. Lagi situasi seperti ini, nggak gajian gimana. Nah, tips dari kami tadi yang pertama, alihkan pengeluaran sekunder. Artinya apa? Pengeluaran yang tidak berdampak signifikan ke bisnis, alihkan ke pengeluaran primer. Karena saya anggap bahwa pengeluaran gaji karyawan itu adalah pengeluaran primer. Mungkin bisa dipakai strategi cash outflow dengan pelan-pelan. Artinya begini, semua pasti terdampak dari pendapatan. Nggak ada pendapatan, mau bayar gaji dari mana gitu kan. Cuman mungkin bisa dipakai strategi entah itu pembayarannya di pelan-pelan atau cicil, atau bisa ditukar seperti freelance gitu. Jadi karyawan kerja berdasarkan project misalkan. Jadi di sisi lain kita masih tetap bisa bayar karyawan per project, di sisi lain juga kita bisa tetap menghemat dan tetap dapat penghasilan gitu sih Mbak Evi. Oke, jadi dengan demikian diinformasikan bahwa untuk gaji karyawan ini kan memang sesuatu yang primer ya, sesuatu yang memang harus dibayarkan mau tidak mau. Maka kita mulai mengelola untuk pengeluaran sekunder ini dialihkan kepada pengeluaran primer. Betul begitu ya, Mas? Betul. Ya. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian yang kedua adalah saat pandemi seperti ini, bagaimana kita menentukan bahwa omset kita menurun dan kapan saat yang tepat untuk pivot atau malah sebaiknya kita hibernasi? Nggak ada yang tahu ya Mbak Evi pandemi ini kapan berakhir ya. Tapi kita bisa lihat indikator-indikator makroekonomi sebenarnya kalau mau ditarik. Kapan sih kita mulai gaspol lagi istilahnya gitu kan? Kapan kita mesti gaspol atau kita bangun bisnis dulu atau introspeksi bisnis kita dulu. Tapi menurut kami, pengalaman kami saat yang tepat itu adalah bisa dilihat indikator makroekonomi. Kalau memang dari bisnis ini sudah tidak bisa berinovasi, artinya nggak ada yang bisa dikembangin, online udah, terus kita pivot sudah gitu kan, ya sudah. Berarti kita tinggal nunggu perbaikan makroekonomi. Nah, sambil menunggu itu gimana kita bisa perbaiki bisnis kita, entah itu
meningkatkan produk, atau kita benerin keuangan kita lagi nih, mungkin pencatatannya berantakan selama ini kan, inventory numpuk gitu kan, nggak, catatannya berantakan gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa kelihatan ya bisa dijalanin, maksudnya untuk usaha gitu. Ya, artinya mungkin kalau memang kita sudah tempuh tadi ya pivot sudah dilakukan, ya saatnya untuk memperbaiki apa-apa yang kurang atau menyusun strategi baru, betul ya? Menyusun strategi baru sehingga ketika ini berlalu, ketika ini sudah selesai, maka kita sudah punya strategi yang cukup jitu, betul ya? Betul. Baik, semoga jawaban tadi sudah cukup menjawab ya, Mas Iksan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Firdaus Indrajaya, yaitu strategi cash management yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh UMKM selama menjalani fase pandemi saat ini? Silakan. Ya, yang utama cash management seperti tadi dibahas di awal, cash is king kalau menurut kami Pak Firdaus. Jadi sebisa mungkin kita itu menahan pengeluaran, itu yang paling utama. Nah, gimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan di strategi keuangannya, mungkin sebisa mungkin kita itu bernegosiasi dengan vendor-vendor kita. Kalau Pak Firdaus punya pengeluaran dan bisa diestimasi, makanya dari awal kita sarankan bikin strategi cash flow atau business plan terlebih dahulu. Setelah 3 tadi yang kita bahas, yaitu cek kesehatan keuangan, lalu cek pola pengeluaran. Nah, kita harus bikin future cash flow. Jadi estimasi kira-kira dalam 3 bulan ke depan ini, at least 3 bulan ke depan ini, berapa sih pemasukan dan berapa pengeluaran. Nah, dari situ Pak Firdaus bisa akan tahu apa yang bisa Pak Firdaus gali. Misalkan saya contohkan, Pak Firdaus ada potensi pembayaran misalkan ke vendor atau pembayaran sewa dalam 3-4 bulan ke depan. Nah, sebisa mungkin Pak Firdaus walaupun sulit, itu negosiasikan. Tidak apa-apa, dicoba aja dulu. Bisa nggak dapat diskon sewanya? Atau tadinya yang harus bayar 1 tahun full depan, bisa nggak kita bayar per bulan gitu kan? Atau ke vendor ada nggak mekanisme diskon? Misalkan Pak Firdaus punya vendor kayak kami, jasa pembukuan dan konsultan keuangan. Kami dalam kondisi seperti ini harus bersama-sama gitu kan, bersama UMKM. Jadi kami memberikan diskon, itu pasti ada, dan itu yang Pak Firdaus bisa manfaatkan strateginya. Elaborasi terus Pak Firdaus dan selalu up to date, jangan sampai ketinggalan berita. Kayak misalkan yang relaksasi perkreditan ini, kalau Pak Firdaus punya pinjaman, itu dinamis Pak Firdaus. Terus terang untuk materi ini sendiri belum 100% final. Kedepannya pemerintah pasti akan selalu punya strategi-strategi. Yang terakhir, pemerintah berencana untuk memberikan modal kerja. Itu saya baru dapat info dari Instagram Bu Sri Mulyani gitu kan, walaupun turunannya sendiri itu belum ada di PMK, jadi kami tidak berani untuk memasukkan kontennya materi sini, tapi Pak Firdaus harus selalu update kalau misalkan ternyata regulasinya keluar buru-buru. Pak Firdaus misalkan mau mengajukan modal kerja ke bank, bisa aja, dan selalu update. Itu saran dari kita sih, Mbak Evi. Nah, semoga membantu Pak Firdaus. Ya, bagaimana Pak Firdaus? Sudah cukup membantu ya, mudah-mudahan ya. Baik. Pertanyaannya yang lain, Pak Iksan dengan Pak Syahdu, apakah boleh materinya nanti di-share kepada kami sehingga kami bisa jadi bahan pelajaran bersama gitu, Pak? Boleh ya? Nanti tolong di-share. Baik, karena teman-teman pastinya tadi ada Bu Bu Sufiati ya tadi ya. Oh ya, satu lagi nih Pak, dari TDMH. Ini untuk regulasi yang tadi Pak, ini kan menggunakan modal dari bank yang tentu saja ada ribanya. Nah, bagaimana, apakah regulasi ini juga tadi Pak Ihsan sampaikan ini juga berlaku untuk bank syariah. Nah, seperti apa? Apakah syaratnya tetap sama atau apakah ada perubahan mengenai syarat dan ketentuannya? Monggo Pak, silakan. Ya, jadi untuk syaratnya jadi untuk syaratnya ini berlaku juga untuk bank syariah ya. Jadi
di POJK-nya itu juga disebutkan banknya ini nggak hanya untuk bank konvensional ya. Jadi untuk bank perkreditan rakyat juga termasuk, terus juga bank umum konvensional, bank umum syariah, dan juga termasuk unit usaha syariah juga yang di bawah bank konvensional. Jadi untuk syaratnya ini juga sudah dijelaskan ya di OJK. Nah, untuk pengajuan secara relaksasinya mau untuk pengurangan bunga ya. Cuman kan kalau di bank syariah istilahnya dibilangnya margin ya. Nah, itu balik lagi ke masing-masing kebijakan banknya. Jadi ada penilaian tersendiri gitu di masing-masing banknya. Ya, begitu sih Mbak Eva. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Teddy ya. Baik, terima kasih banyak. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Sepertinya di saya sudah tidak ada pertanyaan dan juga dari teman-teman rasanya juga sudah tidak ada pertanyaan. Saya berharap setelah dari webinar ini atau setelah dari live kita saat ini, masyarakat bisa melihat dan juga masyarakat bisa mengetahui bahwa saat ini pemerintah juga memberikan stimulus ya kepada para UMKM, bantuan kepada para UMKM dan juga support kepada para UMKM. Supportnya adalah dalam bentuk keringanan pajak dan juga relaksasi kredit. Nah, untuk pengajuannya sendiri ini sudah disampaikan ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti laporan keuangannya, laporan arus kasnya juga harus diperbaiki supaya bankable. Artinya bank bisa menilai dengan tepat apakah layak atau tidak diberikan bantuan pinjaman modal tadi ya. Untuk teman-teman yang memang terkait dengan riba, ini bisa mengajukan kepada bank syariah yang juga saat ini ikut berkontribusi terhadap stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan ini membantu untuk para UMKM mendapatkan informasi yang akurat dari Pak Ihsan dan Pak Syahdu. Terima kasih Pak Ihsan dan Pak Syahdu untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Terima kasih untuk OKOC Indonesia. Semoga pandemi tetap kita bisa maju ya. Yang nggak ada bisnis yang tanpa resiko sih. Dari sisi keuangan nggak ada bisnis tanpa resiko. Cuman dengan laporan keuangan yang baik, dengan perencanaan keuangan yang baik, setidaknya kita punya rencana Mbak untuk menghadapi pandemi, nggak mengambil keputusan tergesa-gesa. Ya kata. Dan saya melihat, ya gimana Pak? Gimana Pak Mas Ihsan? Ya, jadi nggak ada bisnis yang kuat adalah bisnis yang bukan bisnis besar dengan modal besar, enggak. Cuman bisnis yang mampu merespon perubahan dan bisa mengambil keuntungan dari perubahan dari disrupsi pandemi COVID ini adalah bisnis yang bakal mampu survive dari krisis ini, dari pandemi ini. Itu aja dari saya. Iya, jadi bisnis yang bisa beradaptasi dengan situasi. Betul. Ya. Dan positifnya adalah ketika saat ini mungkin untuk UMKM kan banyak terdampak ya, UMKM bisa meriset ulang rencana bisnis ke depannya. Jadi mulai memperbaiki, menata kembali mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, sehingga ketika ini berakhir maka teman-teman sudah jauh lebih bisa lompat lebih tinggi gitu ya, betul ya Pak Ihsan ya, Pak Syahdu ya? Betul. Ya, betul. Baik, Pak Syahdu ada yang mau disampaikan lagi Pak Syahdu untuk menutup hari ini? Oke, saya tambahkan sedikit ya Mbak Evi. Jadi selain dari relaksasi perkreditan sama dari perpajakan, kita juga perlu mengetahui kalau peran penting laporan keuangan nih dalam usaha kita. Jadi mungkin sebelumnya ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mencatat ya laporan keuangannya atau mencatat tapi masih berantakan lah gitu. Nah, ini kita sarankan untuk memulai untuk menjalankan pembuatan laporan keuangan ini dari yang mulai sederhana aja dulu, misalnya dari pembukuan pencatatan cash flow-nya, inventarisnya, utang piutangnya. Nah ini pencatatan ini kan sebagai landasan untuk pembuatan laporan keuangan. Nah laporan keuangan ini nih indikatornya sangat hebat untuk mengetahui performa bisnis kita, terus untuk growth kita ke depannya, apakah kita
bisa survive untuk beberapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan. Ini sangat-sangat powerful lah gitu. Jadi kami sarankan untuk pelaku UMKM mulai dari sekarang bagi yang belum menjalankan atau yang sudah menjalankan tapi masih berantakan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Syahdul. Sekali lagi saya atas nama OKOC mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, acara hari ini, atas kesediaannya juga dari Mas Ihsan dan Mas Syahdul untuk membersamai para UMKM. Ya, silakan. Mbak, satu lagi Mbak, ini untuk materinya sudah saya share ya ke grup chat ya. Oh ya, baik. Semoga dapat bermanfaat nih. Dan bermanfaat buat teman-teman UMKM. Ya. Amin, terima kasih banyak. Amin. Baik, saya sudahi acara hari ini, strategi bisnis untuk para UMKM, judulnya, temanya tadi kita angkat ya, dan kita tutup dengan hamdalah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallah untuk para narasumber dan juga teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara OKOC berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.